semuanya, jumpa lagi di channel kita hari ini teman-teman. Oke ya, hari ini kita mau mereview power amplifier. Hari ini kita mau mencoba power amplifier yang digunakan biasanya untuk middle atau power class ya. Ini produk dari Passlab yang sudah saya siapkan. Yang ready di sini ada Passlab dengan tipe CX104. Harganya ini 8.299.000. Bawahnya ada Passlab tipe MC414, harganya 9.999.000. Dan bawahnya lagi ini ada Passlab yang tipe P8000, ini 10.699. Jadi ini power yang ada di sini yang digunakan biasanya untuk middle power class. Ada yang 2 channel, ada yang 4 channel. Kalau di pasaran rata-rata yang digunakan untuk middlean itu yang 4 channel kebanyakan, karena hanya satu box tapi bisa 4 channel. Nah itu kebanyakan orang seneng sama yang 4 channel kalau digunakan untuk middle, contohnya line array atau digunakan untuk monitoran. Nah itu teman-teman. Kalau yang 4 channel ini yang atas produk dari Passlab yang tipe CX104. Ini untuk wattnya dia 1000 watt kali 4, jadi 1000. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan power ini, contohnya line array yang buatnya 1000 watt di 8 ohm nanti atau 4 ohm, nanti teman-teman cocok pakai yang CX104 dan dia kelas ya. Pokoknya kalau power class rata-rata memang enak ya kalau digunakan untuk seperti untuk kepentingan middle low pack, itu enak yang model kelas seperti ini. Jadi ini 8 ohmnya ini 10 watt. Mas Hasan ya, Mas Hasan. Nah, jadi yang ini teman-teman ya, yang ini kalau teman-teman menggunakan di 8 ohmnya 1000 watt kali 4, jadi 1000. Mantap ini. Terus untuk yang bawahnya, untuk yang tipe MC414 ini wattnya 1400. Ini di 8 ohm. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan power ini di 8 ohmnya itu 1400 watt. Terus yang bawah ini P8000 ini 1800 watt. Ini 2 channel tapi ya, ini 1800. Ya teman-teman nanti mesti tanya, Mas kenapa ini yang 2 channel kok harganya lebih mahal? Karena wattnya lebih gede. Dia di 8 ohmnya aja 1800. Jadi biasanya power yang model seperti ini akan lebih mengeluarkan, khususnya wattnya itu lebih real lah seperti itu, karena dari segi power supply, trafo dan lain-lain dia hanya digunakan untuk 2 channel dibandingkan dengan yang 4 channel. Kalau yang 4 channel memang wattnya rata-rata lebih kecil, karena yang namanya power supply 1 nanti digunakan untuk power 4. Nah itu teman-teman bisa kira-kira sendiri. Makanya rata-rata kalau yang power 4 channel wattnya juga nggak terlalu besar, beda sama yang 2 channel. Kalau yang 2 channel wattnya besar, ini 1800 per channelnya itu teman-teman. Kelas H 1800. Nah di sini teman-teman, kalau untuk perbedaan di mana? Yang pertama perbedaannya jelas di watt, ini yang pertama. Tapi yang kedua, bukan berarti kalau teman-teman nanti membeli yang watt besar seperti ini nanti terus enak digunakan, itu tidak. Kalau masalah enak dan enggaknya tergantung respon frekuensi dari speaker dan juga powernya. Jadi speaker teman-teman harus dicocokkan sama power yang pas sesuai dengan frekuensi respon di speakernya. Jadi kalau masalah power seperti ini, watt memang menentukan untuk daya yang pasti ya, daya output. Namun kalau untuk suara enak didengarkannya, enak dan enggak di telinga, itu tergantung respon dari power dan juga speaker yang teman-teman digunakan. Jadi dari ketiga power ini nanti akan punya karakter masing-masing, yang itu nanti kalau tak pasang di speakerku, contohnya 3 ini, mungkin ada salah satu yang cocok, tapi mungkin kalau di speaker teman-teman bisa 2 cocok, bisa juga salah satu yang cocok. Jadi kalau masalah cocok dan enggaknya sama speaker yang teman-teman gunakan itu tergantung nanti dari komponen dan juga respon suara dari speaker. Oke ya, nah ini juga saya. Ini ada line array fire produk ATV. Ini 12 inci kali 2 dan plus tweeter. Kalau ini untuk wattnya ini teman-teman. Ini untuk wattnya
Untuk wattnya dia di 1200 watt. Jadi menurut saya cukup ya pakai yang 1000 watt tadi, karena 1000 watt itu 8 ohm. Ini 4 ohm ya impedannya. Ini pakai 1000 watt itu aja cukup ini. Activifier, frekuensi respon 80 sampai dengan 20. 100 sampai 16 kilo, 4 ohm, 299 dB, 1200 sampai dengan 1800 watt. Jadi kesimpulannya, LAN area yang saya gunakan ini kalau saya coba pakai 3 power itu sudah pasti bisa. Secara watt pasti cukup. Karena di 8 ohmnya yang atas sendiri aja tadi 1000 watt. Jadi kalau power 1000 watt di 8 ohm, 4 ohmnya pasti cukup digunakan untuk mengdrive LAN area di samping saya ini. Namun untuk karakter suara yang pas ini nanti harus kita uji. Jadi artinya kita coba dulu. Kalau itu nggak bisa kita cuman angan-angan, nggak bisa. Makanya buat teman-teman sebenarnya memang kalau membeli sebuah sistem speaker, alangkah baiknya itu sistem power sama speakernya jadi satu. Makanya seperti speaker-speaker profesional yang berharganya di atas ratusan juta, rata-rata sistemnya sudah sama power. Kalau enggak gitu modelnya powernya juga sudah direkomendasikan dari pabriknya, memang seperti itu. Makanya kalau speaker system saya sarankan untuk power ini memang harus sama power yang sudah diuji coba, sudah di reset itu bahasan. Tapi kalau teman-teman nanti sudah terlanjur beli speakernya, terlanjur boxnya, ya teman-teman bisa menggunakan power seperti yang saya gunakan. Cuma alangkah baiknya kita coba dulu. Cuman kalau masalah watt sudah pasti kan tertulis, semua power tertulis watt. Cuman kalau untuk respon, nah itu yang perlu ditanyakan itu untuk responnya itu teman-teman. Oke ya, sekarang tak coba dulu dari yang atas dulu ya. Ini speak on saya pindah ke atas. Ini saya pindah ke output A. Ini yang atas sendiri tak coba. Ini. Kita coba yang atas dulu. Terus nanti teman-teman bandingkan sendiri dengan yang di bawah-bawahnya ya. Oke. Saya putar lagunya. Oke, ini ya. Ini untuk yang atas sendiri. Lelah hati yang tak kau lihat, andai saja dapat kau rasakan letihnya jiwaku karena sifatmu. Indah cinta yang kau berikan kini tiada
mencintaimu. Ini ya, ini yang atas. Jadi yang kita coba ini yang 10.4, cek 10.4. Kalau menurut saya untuk bass lab cek 10.4 ini kalau di speaker saya, jadi jangan disimpulkan sama dengan speaker yang teman-teman digunakan. Kalau menurut saya ini high-nya bagus, lembut. Cuma di frekuensi cross point line array saya ini agak boosting kalau pakai yang 10.4. Jadi cross point line array yang saya gunakan itu di sekitar mungkin 7 kiloan ya. Ini terlalu boosting, otomatis mengakibatkan suaranya menurut saya agak kasar di crossovernya. Ini kalau 10.4, tapi ini kalau teman-teman gunakan untuk speaker teman-teman bisa jadi ini justru malah lebih enak yang CX 10.4 ini kalau di speaker saya. Oke, sekarang kita ganti yang bawahnya. Ini kita coba yang bawahnya. Oke, ini yang tipe 14, ini yang 1400 watt. Ini 1400 watt ini dengan lagu yang sama ya. Ini kita coba di lagu yang sama. Jiwa baiknya ku pergi, tinggalkan dirimu sejauh mungkin untuk indah cinta yang kau berikan ini tiada lagi ku dapatkan. Teduhnya jiwa baiknya ku pergi, tinggalkan dirimu sejauh mungkin untuk melupakan dirimu yang selalu tak pedulikanku, yang mencintaimu, yang menyayangimu. Ini yang MC14. Yang pertama perbedaan di dB, jadi SPL lebih tinggi, jadi tenaganya lebih kuat. Ini tadi baru di jam 3, ini suaranya sudah sama dengan yang ini baru sama jam 3. Yang kedua ini lebih pas, crossover point di line area saya tidak terlalu nonjol, tidak terlalu boosting. Menurut saya pakai yang 14 malah lebih halus, lebih pas. Ini teman-teman, jadi memang kalau seperti ini tidak bisa kita lihat secara hanya melihat dari watt, tapi yang jelas karakter suara ini yang sangat menentukan. Oke ya, sekarang kita coba yang bawah. Nah ini yang bawah, sekarang yang P8000. Nah ini yang P8000. Oh, OT di sini. Nah. Oke ya, sekarang dengan lagu yang sama ya. Ini dengan lagu yang sama. Kita coba lagi dengan lagu yang sama. Indah cinta yang kau berikan ini tiada lagi ku dapatkan.
mencintaimu, yang menyayangimu. Bila saat nanti aku jauh, ku harap kau mengerti, ku harap kau sadar. Keren. Ini yang P8000, wah sampai di telinga berisik banget ini. Ini yang P8000 tenaganya lebih kencang. Ini tadi kita baru jam 3 tapi SPL lebih tinggi lagi. Yang kedua, ini juga lebih halus untuk karakter suaranya. Jadi karakter suara itu yang pasti diciptakan juga dari sirkuit, dari bawaan powernya ya. Jadi kalau ini nggak bisa dipungkiri, memang semakin bagus komponen powernya, clarity nih bahasanya seperti itu, nggak bisa dipungkiri, dan juga akan semakin enak suaranya dibandingkan dengan yang harganya di bawahnya atau yang harganya lebih murah. Yang ini clarity-nya lebih jos, lebih detail banget, yang tipe P8000. Oke ya. Jadi kesimpulannya dari ketiga power ini semuanya bagus. Cuman yang ini tadi agak boosting, tapi tenaganya bagus. Yang ini tenaganya mantap, lumayan halus. Kalau yang paling halus yang paling bawah. Ini ya. Kalau teman-teman nanti mau beli silahkan. Ini cocok digunakan untuk midland, digunakan teman-teman untuk land array, set VLAN, low pack dan lain-lain. Semuanya kelas A. Oke ya. Hari ini sudah kita reviewkan Paslet CX-10 MC414 dan juga Paslet B8000. Silakan teman-teman beli sendiri. Oke ya. Terima kasih semuanya.